Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4806. Haedra berkata, lebih dari 5,000 gram adalah barang high-end terbaru yang sangat populer di kalangan pelanggan kelas atas. Selama dia bisa melewatinya, kami pasti bisa menghasilkan banyak uang. Pria itu bertanya lagi, berapa banyak yang bisa Anda bagikan dengan kami? Haedra memikirkannya dan berkata, selama aku berhasil membuat Elaine mengambil barangnya. Apakah itu berhasil atau tidak, akan ada 5,000. Kerja keras dolar AS, jika dia berhasil mengambil barangnya, akan ada sekitar 20,000 hingga 30,000 dolar AS. Sangat bagus. Pria itu berkata sambil tersenyum, setelah ini selesai, ayo pergi ke Las Vegas. Santai saja dan bersenang-senanglah, DMN, aku sudah memikirkan ini akhir-akhir ini. Uang yang diperoleh dengan susah payah pada dasarnya diludahkan ke kasino tahun ini. Dan di paruh kedua tahun ini, saya harus membiarkan kasino memuntahkannya kembali kepada saya. Haedra berkata, Anda bisa pergi ke Las Vegas, tetapi jangan hanya fokus pada perjudian ketika Anda sampai di sana. Umumnya, ada terlalu banyak penjudi jahat di tempat seperti itu. Anda harus menemukan cara untuk membodohi beberapa orang untuk pergi ke Meksiko. Haedra menghela nafas, saya mendengar bahwa pihak Sister Miren baik-baik saja. Akan segera ada pertandingan yang sukses pergi ke Meksiko untuk operasi. Dan seorang lelaki tua akan kembali ke Tiongkok dalam 2 hari. Dia akan menghasilkan banyak uang bulan ini. Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak yang akan dia hasilkan? Haedra berkata, ini tidak buruk, itu tergantung pada apakah Anda bisa mencocokkannya atau tidak. Jika Anda memiliki pelanggan yang cocok, mungkin untuk memiliki puluhan juta dolar. Dan mungkin lebih. Saya memperkirakan bahwa Sister May dapat memperoleh setidaknya 100,000 untuk pesanan ini. Persetan? Mata pria itu menjadi sedikit merah, dan dia berkata, DMN, kamu bisa mendapatkan 100,000 dolar AS dengan menipu satu orang? Dengan bisnis ini, siapa yang akan pergi ke bandara untuk mengantarkan bagal setiap hari? Bandara di seluruh Amerika Serikat berubah, dan saya lelah berlari. Haedra berkata dengan serius, saat kita pergi ke Las Vegas lain kali. Mari kita jelajahi sumber daya di area ini dan lihat apakah kita bisa mendapatkan 1 atau 2 pesanan. Pria itu menghela nafas, saya ingin pergi ke Las Vegas. Kita harus menunggu Elaine itu berhasil tiba di Hong Kong. Haedra berkata dengan ringan, apakah itu berhasil atau tidak, kita akan tahu paling lambat besok malam. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Telepon terhubung dengan cepat, dan Haedra bertanya, apakah Elaine sudah memeriksa barang bawaannya? Wanita di ujung telepon, yang berpura-pura menjadi penumpang, sedang beristirahat di sebelah counter check-in maskapai tempat Elaine naik pesawat. Dia tampak bermain dengan ponselnya. Tapi dia benar-benar mengawasi counter check-in, menunggu Elaine muncul. Baru setengah menit yang lalu, dia melihat Elaine menyeret 2 koper, jadi dia terus mengikuti gerakannya. Untuk kelompok mereka, ada 2 rintangan yang harus dilalui untuk menipu seorang amatir untuk membantu mereka membawa barang selundupan. Salah satunya adalah pemeriksaan perbatasan di titik keberangkatan, dan yang lainnya adalah pemeriksaan perbatasan di tempat tujuan. Dan dia tinggal di sini untuk menonton, hanya untuk memastikan bahwa Elaine mengatur pengiriman barang-barang mereka dengan matanya sendiri. Lagi pula, mereka juga khawatir menghadapi suatu situasi. Mereka pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Melihat bahwa pihak lain menyerahkan koper. Keledai itu serakah dan meninggalkan bandara dengan kopernya. Orang antarmuka di tempat tujuan menunggu pesawat tiba dan tidak ada seorang pun di sana. Dan akhirnya berbalik untuk memeriksa, hanya untuk mengetahui bahwa itu diretas. Karena itu, sejak itu, Haedra dan yang lainnya telah mengubah cara mereka. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk menggambarkan diri mereka sebagai orang kaya. Bagal menjanjikan berbagai manfaat, untuk mencoba menghilangkan gagasan pihak lain untuk melarikan diri dengan barang. Selama dia melihat Elaine menyerahkan barang bawaan ke teller untuk check-in. Tidak mungkin bagi Elaine untuk mengambil kembali barang bawaannya. Selebihnya berdoa agar inspektur perbatasan tidak menemukan barang selundupan yang mereka sembunyikan dengan hati-hati saat memeriksa barang bawaan. Pada saat ini, Elaine sudah tiba di konter VIP kabin kelas 1. Dia menyerahkan paspornya. Setelah staf layanan check-in mengambil informasi tiket, dia segera bertanya dengan hormat, Miss Bu,
Saya punya pertanyaan. Berapa banyak barang bawaan yang perlu didaftarkan? Elaine menunjuk kedua kotak besar, dan berkata dengan ringan, keduanya harus didaftarkan. Bab 4807. Proses pemeriksaan keamanan untuk bagasi terdaftar di bandara tidak sama seperti proses pemeriksaan keamanan bagasi jinjing. Bagasi jinjing dibawa oleh tamu melalui pemeriksaan keamanan. Sedangkan bagasi yang diperiksa dikirim ke tempat khusus untuk pemeriksaan keamanan. Melalui ban berjalan setelah prosedur check-in dan check-in selesai. Pada saat ini, Elaine tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah dia memeriksa kedua koper, dia mengambil boarding pass dan berjalan ke pos pemeriksaan keamanan. Dan wanita yang mengawasinya di dekatnya, setelah melihatnya check-in. Dan kopernya dikirim oleh ban berjalan. Merasa lega dan segera berdiri dan berjalan keluar dari bandara. Elaine membawa Hermesnya, dengan santai datang ke saluran pemeriksaan keamanan VIP. Dan langsung menikmati pelayanan yang hangat dari staf setelah menunjukkan boarding pass kelas 1. Sementara yang lain masih mengantri untuk pemeriksaan keamanan. Dia dengan cepat menyelesaikan pemeriksaan keamanan, dan kemudian menemukan ruang kelas 1 terdekat untuk beristirahat. Pada saat yang sama, dua koper yang dia check-in sedang mengantri untuk melewati mesin pemeriksaan keamanan di bandara satu persatu. Selama proses ini, jika tidak ditemukan kelainan, penerbangan yang membawa penumpang akan dilepaskan secara langsung. Setelah ditemukan kelainan di bagasi, petugas pemeriksaan perbatasan bea cukai akan segera membuka bagasi untuk diperiksa. Secara umum, selundupan yang disembunyikan dengan hati-hati pada dasarnya disembunyikan dengan baik. Selain itu, risiko saat meninggalkan negara itu jauh lebih kecil daripada memasuki negara itu. Jadi tautan ini akan relatif santai, dan penjahat setidaknya memiliki peluang 50% untuk menang. Dan mereka berhasil melewati pemeriksaan keamanan keluar. Namun, pemeriksaan keamanan masuk setelah mendarat akan jauh lebih ketat. Karena banyak negara dan wilayah memiliki standar masuk yang ketat. Dan beberapa negara bahkan tidak mengizinkan buah segar. Kalaupun buah yang dibawa penumpang di pesawat belum habis saat mendarat. Jika ada satu apel yang tersisa, jika ditemukan oleh pemeriksaan perbatasan, itu juga akan dihukum berat. Karena itu, tes terbesar sebenarnya ada di tautan masuk. Di tautan ini, peluang menang akan turun menjadi hanya sekitar 30%. Dikombinasikan dengan 50% pada tahap pertama, tingkat kelulusan keseluruhan sebenarnya sekitar 15%. Justru karena tingkat keberhasilannya sangat rendah, harga selundupan jenis baru ini di Asia Timur sangat tinggi. Harga per gramnya mencapai lebih dari $2,000. Ini adalah produk eksklusif untuk orang super kaya. Selama Elaine berhasil mendarat di Hong Kong kali ini dan melewati pemeriksaan perbatasan, selundupan yang dia bawa akan bernilai lebih dari $10 juta. Pada saat ini, dia sedang duduk di ruang kelas 1 yang mewah. Minum kopi sambil berfoto dan posting di lingkaran pertemanan. Teks yang menyertainya adalah, saya akan berangkat ke negara asal saya. Dan saya masih agak enggan untuk pergi karena jet pribadi teman saya sedang dirawat oleh Gulfstream dan sekarang saya harus naik first class. Setelah mengedit lingkaran teman, dia tidak lupa untuk secara khusus memblokir keluarganya yang terdiri dari 3 orang. Setelah memposting di Momen, dia dengan santai mengirim panggilan video ke Claire. Pada saat ini, Charlie dan Claire sudah diusir dari New York dan mulai kembali ke Providence. Claire, yang duduk sebagai kopilot, menghubungkan panggilan dan bertanya, "Bu, apakah Anda sudah naik pesawat?" "Belum," kata Elaine sambil tersenyum. "Saya harus menunggu beberapa saat untuk naik ke pesawat. Saya di ruang kelas 1. Claire mengingatkan, kalau begitu kamu harus memperhatikan waktu. Jangan mempengaruhi asrama. Boarding akan dimulai setengah jam sebelum waktu keberangkatan. Pergi lebih awal untuk menyelamatkan diri dari terburu-buru di jalan nanti." Bab 4808. Elaine berkata dengan jijik, "Potong itu Claire, apa yang kamu takutkan? Saya penumpang kelas 1 yang terhormat jika saya tidak naik pesawat. Mereka tidak akan berani lepas landas. Selain itu, mereka pasti akan memanggil nama saya di radio. Ingatkan saya untuk naik pesawat, dan belum terlambat untuk berangkat saat itu." Claire berkata tanpa daya, "Bu, jika itu bisa diselesaikan secara tertib 10 atau 20 menit sebelumnya. Jadi mengapa mengganggu orang lain?" Elaine bersenandung dan berkata, "Gadis bodoh, tahukah Anda bahwa kami menghabiskan uang sebanyak ini untuk tiket pesawat? Kalau tidak, mengapa tiket pesawat kami beberapa kali lebih mahal dari yang lain?"
Tidak apa-apa untuk membuatnya bermasalah. Claire hanya merasakan kepalanya yang besar. Terkadang, dia merasa bahwa dia dan ibunya adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Dan dia tidak dapat menemukan frekuensi komunikasi yang sama-sama sekali. Selain itu, dia juga tahu bahwa ibunya memiliki pikiran yang sangat aneh. Begitu pembuat keputusannya membuat rencana tertentu, tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apapun untuk mengubah keputusannya. Jadi Claire tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengingatkan, kalau begitu kamu naik pesawat. Dan Anda harus memberitahu saya sebelum pesawat lepas landas, jadi saya bisa yakin. Elaine berkata sambil tersenyum, oke, saya tahu, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Katakan pada menantuku yang baik, kamu harus memperhatikan keselamatan saat mengemudi. Aku akan menutup telepon dulu. Setelah berbicara, dia langsung menutup video. Setelah video ditutup, dia segera pergi untuk memeriksa momen yang baru saja dia posting, yang membuatnya marah lagi. Seperti lingkaran teman yang diposting di jet pribadi terakhir kali, tidak ada yang menyukainya sama sekali. Elaine mau tidak mau memarahi dan bergumam. Orang-orang ini tidak bisa melihat bahwa orang lain melakukan lebih baik dari mereka. Membosankan, sangat membosankan. Tepat saat dia berbicara, seseorang di lingkaran teman tiba-tiba memberi suka. Ketika Elaine melihatnya, dia hampir tidak menurunkan amarahnya. Karena yang suka adalah Horiah. Dengan begitu banyak teman WeChat, suka Horiah adalah yang paling tidak berharga di mata Elaine. Saat tertekan, Horiah tiba-tiba mengirim video call. Dan Elaine mau tidak mau memiliki kepala besar. Pada saat ini, dia bahkan ingin menutup video secara langsung. Namun, dia dengan cepat memikirkannya. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak berpura-pura tidak bahagia tentang hari ini, itu sama dengan siapapun yang berpura-pura. Jadi, dia menekan tombol jawab, menatap Horiah di ujung lain video. Dan berkata dengan senyum palsu, "Oh Horiah, apa yang kamu lakukan?" Horiah buru-buru berkata, "Kak, saya baru bangun. Saya melihat di lingkaran teman-teman Anda akan kembali ke Cina. Jadi aku membuat panggilan video untuk menyambutmu." Elaine bertanya dengan heran, "Ini hampir malam, kamu baru bangun?" Horiah buru-buru berkata, "Hei, kakak, kamu benar-benar orang yang mulia yang sering melupakan banyak hal. Kamu lupa bahwa waktunya berbeda. Di sini masih pagi." Elaine tiba-tiba menyadari, mengangguk, dan bergumam, "Bagaimana saya bisa melupakan ini?" Tidak heran tidak ada seorang pun di lingkaran teman yang mengacungkan jempol, semua orang pasti sedang tidur. Horiah berkata dengan senyum menyanjung, "Kakak, kapan kamu terbang? Kapan kamu tiba di Arrows Hill?" Elaine berkata dengan bangga, "Pesawat akan lepas landas dalam waktu sekitar 1 jam, tetapi saya belum akan kembali ke Arrows Hill." Ah! Horiah tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan bertanya, "Kemana Anda akan pergi jika Anda tidak kembali ke Arrows Hill?" Elaine berkata dengan sangat bangga, "Tiket pesawat yang dipesan Charlie untuk saya kebetulan adalah penerbangan kelas 1 ke Hong Kong. Dan saya akan mampir untuk mengunjungi Hong Kong selama beberapa hari. Kebetulan saya memiliki saudara perempuan yang baik yang terus mengundang saya ke Hong Kong untuk mengunjunginya. Tinggal di Villa Si Sundao selama beberapa hari benar-benar semacam keramahan." Horiah berkata dengan iri, "Oh, ibuku, kakak. Itu pasti kamu. Semua orang mengenalmu. Kamu adalah saudara perempuan yang baik, yang memiliki jet pribadi seperti yang kamu katakan di lingkaran teman-temanmu, kan?" "Ya." Elaine ditahan di mulut oleh Horiah, dan suasana hatinya langsung menjadi banyak, dan dia berkata sambil tersenyum, "Mereka benar-benar kuat, bernilai miliaran dolar. Kudengar itu sama dengan minuman domestik kita. Yang mulia masih kerabat jauh." Bab 4809. Karena itu, Elaine sudah sedikit berpuas diri, dan mau tak mau pamer. "Hei, tahukah Anda betapa kayanya teman saya? Mereka membeli 3 LM300 sekaligus. Dan dia bilang dia akan memberiku satu ketika saatnya tiba." "LM300? Horiah bertanya dengan bingung. "Apa itu LM300? Elaine berseru, "Itu Lexus Breed King, Anda tahu, van paling mahal di dunia. Harga domestik lebih dari 3 juta. Horiah tercengang, lebih dari 3 juta yuan untuk membeli sebuah van? Jika Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk hal itu, bukankah itu banyak uang? Kamu tidak tahu apa-apa." Elaine melengkungkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina,
Anda memiliki pemikiran tipikal orang miskin, Anda tidak dapat memahami mengapa orang kaya menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli jet pribadi. Jadi Anda tentu tidak mengerti mengapa mereka menghabiskan lebih dari 3 juta untuk membeli satu van. Hanya ada 7 kata di dunia orang kaya, bukan yang terbaik, tetapi yang paling mahal. Setelah jeda, dia berkata lagi, selain itu, berapa harga mobil 3 juta yuan untuk mereka? Ketika orang-orang yang bernilai miliaran dolar disimpan di bank, dan bunga per hari lebih dari jumlah ini. Luar biasa, Horiah tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kakak, bagaimana kamu bisa tahu teman yang kaya, yang bernilai miliaran dolar, itu tidak sama dengan puluhan miliar RMB? Elaine berkata sambil tersenyum, itu adalah teman yang saya temui di Amerika Serikat. Ada banyak orang Tionghoa dan Tionghoa perantauan di sini di Amerika Serikat. Jadi saya bertemu dengan beberapa teman yang lebih spekulatif. Horiah hanya bisa menghela nafas. Oh, Anda tidak hanya melihat dunia setelah Anda harus keluar dari pintu. Kakak, kamu bisa bertemu orang kaya seperti itu ketika kamu pergi ke Amerika Serikat. Visi dan koneksi masyarakat kelas atas ini terbuka sekaligus. Itu dia. Elaine berkata dengan bangga, jika Anda tidak mengatakan bahwa orang pergi ke tempat yang tinggi dan air mengalir ke tempat yang rendah. Saya akan benar-benar keluar dan melihat dunia lebih banyak di masa depan. Horiah memuji, kakak benar. Kesenjangan di antara kita semakin besar dan semakin besar. Dengan mengatakan itu, Horiah mengubah topik pembicaraan dan dengan cepat bertanya. Oh, benar, sister, ketika Anda kembali, bawa saya ke Chow Tai Fook jika Anda punya waktu. Kamu tidak berjanji padaku ketika kamu membeli Bulgari bahwa kamu akan membelikanku Chow Tai Fook untuk dipakai. Elaine tersenyum menghina, dan dia tahu bahwa Horiah harus menyebutkan ini. Dia bahkan tahu bahwa Horiah membuat panggilan video ini, tetapi sebenarnya, itu hanya untuk tujuan ini. Jadi dia berkata dengan santai, oh, jangan khawatir, apa yang saya janjikan akan dilakukan. Untuk Elaine, selama dia meninggalkan Amerika Serikat dan menjual mimpi Dewi yang diberikan Charlie padanya. Ini akan membawa setidaknya 300,000 hingga 400,000 yuan. Bukankah lebih dari cukup untuk membeli kalung Chow Tai Fook untuk Horiah? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak perlu menunggu sampai dia kembali ke Aurous Hill untuk menjualnya. Dia bisa menjualnya segera setelah tiba di Hong Kong. Setelah dia mengambil keputusan, dia berkata kepada Horiah dengan sangat agresif. Yah, Horiah, kamu tidak perlu menungguku kembali ke Aurous Hill. Saya akan ke Hong Kong kali ini, langsung ke Chow Tai Fook di Hong Kong. Beli saja satu untukmu dan bawa pulang. Ketika Horiah mendengar ini, dia langsung berkata dengan penuh semangat. Betulkah? Itu sangat bagus. Terima kasih banyak, kakak. Elaine bersenandung dan berkata, oke, saya akan menutup telepon jika saya tidak punya apa-apa lagi. Istirahat sebentar, dan segera naik ke pesawat. Horiah menutup video untungnya, Elaine mengunci teleponnya, dan mencibir. Horiah, seorang Chow Tai Fook telah membuatmu memikirkannya begitu lama, kamu benar-benar tidak berharga. Sambil bergumam, beberapa petugas polisi Amerika dengan warna kulit yang berbeda dan membawa senjata tiba-tiba bergegas ke ruang VIP. Salah satu petugas polisi wanita Cina melihat sekeliling ruang tunggu untuk sementara waktu. Dan segera mengunci Elaine, lalu berjalan cepat ke arahnya, dan bertanya dengan dingin, apakah kamu Elaine MA? Elaine sedikit terkejut dengan kehadiran polisi yang tiba-tiba. Dia menatap polisi wanita itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan bertanya, ini aku, ada apa? Bab 4810. Polisi wanita itu terus bertanya, saya akan memeriksa informasi pribadi Anda. Anda adalah Elaine MA dari Aurous Hill, Cina. Kali ini kamu naik KT Pacific penerbangan CX-845 dari New York ke Hong Kong, kan? Itu benar? Elaine bahkan lebih bingung dan bertanya, apakah ada masalah dengan penerbangan saya? Petugas polisi wanita itu berkata dengan dingin, tidak ada masalah dengan penerbangan itu. Tapi ada masalah dengan barang bawaanmu. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Elaine buru-buru berkata, apa yang salah dengan barang bawaan saya? Selain pakaian pribadi, ada beberapa makanan khas lokal New York, dan saya tidak memasukkan baterai litium ke dalamnya. Polisi wanita itu mendengus dingin, jangan membuat pertengkaran yang tidak berguna. Ada penumpang lain di sini. Agar tidak mempengaruhi penerbangan orang lain. Tolong ambil inisiatif untuk ikut denganku.
Saat dia berbicara, dia mengeluarkan borgol dari pinggangnya dan memperingatkan. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan, Anda memiliki hak untuk tetap diam. Jika tidak, semua yang Anda katakan dapat digunakan sebagai bukti terhadap Anda. Dan Anda berhak meminta bantuan pengacara. Tampil di persidangan Anda, dan jika Anda tidak mampu membelinya, kami akan memberikannya kepada Anda. Apakah Anda memahami hak-hak ini? Elaine segera panik dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Saya penumpang kelas 1 yang terhormat. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini untuk menangkapku? Selain itu, hukum apa yang saya langgar? Polisi wanita itu berkata dengan dingin, Elaine, sebagai orang Cina, saya dengan hormat memperingatkan Anda bahwa ini adalah Amerika Serikat. Jangan mencoba segala bentuk perlawanan di sini, atau kamu pasti akan menderita. Elaine berkata dengan marah, jangan mempermainkanku dengan ini. Wanita tua itu duduk tegak dan berjalan dengan benar. Kemanapun saya pergi, saya tidak takut dengan polisi, apalagi Amerika Serikat. Bagaimana? Jika itu adalah perserikatan bangsa-bangsa? Jangan menggertak saya di sini. Polisi wanita itu jelas kehilangan kesabarannya. Dia mengeluarkan borgolnya dan berkata dengan tajam. Elaine, sekarang saya meminta Anda untuk berbalik dan meletakkan tangan Anda di belakang punggung Anda. Anda tidak boleh melawan atau melarikan diri, jika tidak rekan-rekan saya dapat menggunakan peralatan pada Anda. Termasuk tapi tidak terbatas pada senjata taser, sebaiknya kamu bekerja sama. Melihat banyak orang yang menonton, Elaine tiba-tiba merasa wajahnya sebagai tamu terhormat kelas 1 langsung hilang. Dalam kemarahan dia tiba-tiba menjadi gila, menyebabkan dia mencubit dari pinggangnya ke atas dan berteriak. Sudah kubilang, jangan lakukan hal tak berguna ini padaku. Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk tiket kelas 1. Bukan agar burung-burung di gengmu menggangguku. Saya akan naik pesawat dan kembali ke Cina, jadi menjauhlah dari yang masuk akal, dan jangan tunda rencana perjalanan saya. Melihat kekeras kepalaan Elaine, polisi wanita itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan berkata kepada dua polisi pria di sampingnya, bahwa dia pergi. Kedua polisi mendengarkan panggilan Elaine untuk waktu yang lama. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dia bicarakan. Mereka dapat melihat bahwa sikapnya sangat arogan, dan mereka diam-diam bersiap untuk memulai. Sekarang polisi wanita itu mengatakan ini, dia tahu bahwa dia telah berhenti berkomunikasi. Jadi keduanya bergegas maju, salah satu dari mereka meraih Elaine. Dan salah satunya memeluk dan melemparkannya ke karpet wall di ruang kelas 1. Elaine jatuh seperti anjing dan menggerogoti kotoran. Polisi lain bergegas ke depan, menjambar rambutnya dengan satu tangan, dan menariknya kembali dengan paksa. Elaine menjerit kesakitan, tetapi dia tidak peduli sama sekali dan jatuh ke tanah. Rekannya yang lain segera meletakkan tangan Elaine di belakang punggungnya dengan paksa. Dan kemudian memborgolnya dengan erat. Elaine menjerit kesakitan, berteriak serak. Membunuhku. Polisi membunuhku. Ayo, tolong. Polisi yang menahan Elaine dengan satu lutut berseru dengan marah. Hai! Kau tutup mulutmu. Elaine adalah seseorang yang telah kuliah. Dia bisa mendengar bahwa polisi itu memarahinya dan memintanya untuk tutup mulut, dan dia langsung marah. Dia mengertakkan gigi dan memarahi. Kamu biarkan aku diam, aku menggertakkan gigiku dan aku bisa menahanmu. Tapi kau masih bercinta denganku di sini? Siapa yang kamu lawan? Dengarkan ibumu. Aku ibumu. Beraninya kamu. Bersihkan mulutmu dan bicaralah padaku.